Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit, kemudian menjelma menjadi kekuatan baru mewarisi legitimasi dan kebesaran Majapahit. Kerajaan ini termasuk menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya. Namun sayang, Demak tidak berumur panjang karena mengalami kemunduran. Terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jagatingkir, Sultan Hadiwijaya. Meski tidak berumur panjang, Demak sangat populer dan jejak peninggalannya terus mendapat perhatian hingga sekarang. Antara lain Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, dan Makam Sunan Kalijaga. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar menggunakan kekuatan supranatural yang dimilikinya. Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota. Masjid yang didirikan 1479 Masehi yang kini sudah berumur 6 abad ini berdiri dengan kokoh hingga sekarang. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520, dimakamkan di Desa Kadilangu, berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga hingga sekarang menjadi situs yang didatangi para peziarah dan wisatawan dari seluruh penjuru tanah air. Sobat Gediku, bagaimanakah awal kesultanan ini berdiri dan siapakah jati diri Raden Patah sejatinya? Apa kaitannya dengan keruntuhan Majapahit? Simak lebih lanjut setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Pada awalnya, daerah Demak dikenal dengan sebutan Bintoro atau disebut juga Gelagawangi yang merupakan kadipaten bawahan Majapahit. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai yang dikelilingi oleh rawa yang luas di perairan Laut Muria. Bintoro sebagai pusat kerajaan Demak terletak antara Bergola dan Jepara. Bergola adalah pelabuhan penting pada masa berlangsungnya Kerajaan Mataram, Wangsa Sailendra. Sedangkan Jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi Kerajaan Demak. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut berada di Kampung Bintoro, saat ini menjadi kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di Bintoro dikenal sebagai Demak Bintoro. Pada masa Raja keempat, ibu kota dipindahkan ke Prawoto, dan untuk periode ini kerajaan disebut Demak Prawoto. Demak didirikan oleh Raden Patah atau Raden Bagus Hasan, memiliki nama Tionghoa Jinbun sehingga disebut juga Senopati Jinbun atau Panembahan Jinbun. Bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah, memerintah 1455-1518. Tradisi Jawa menceritakan bahwa pada masa itu arus kekuasaan mengerucut pada dua adipati, yaitu Raden Patah dan Ki Ageng Pengging. Sementara Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, Ki Ageng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu memeluk Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah sebagai adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit. Dalam waktu singkat, Demak berhasil menjadi kerajaan besar karena letaknya yang strategis
di tengah-tengah jalur pelayaran nasional dan dekat dengan muara sungai. Menurut Babat, Raden Patah adalah putra Barawijaya, raja terakhir Majapahit dari selir Tionghoa, karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu. Brawijaya terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang, yaitu Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tionghoa dinikahi Arya Damar alias Suan Leong, melahirkan Raden Kusen alias Kinsen. Menurut Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Tionghoa adalah Siu Banci, putri Tan Go Huat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Go Huat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bantong alias Kiai Batong. Menurut keterangan Suma Oriental karya Tommy Paires, pendiri Demak bernama Paterodin, cucu seorang masyarakat kelas rendah di Gresik. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, nama panggilan waktu Raden Patah masih muda adalah Jinbun, putra Kung Tabumi alias Bre Kertabumi atau Brawijaya V dari selir Tiongkok. Kemudian selir Tionghoa diberikan kepada seorang berdarah setengah Tionghoa bernama Suan Leong di Palembang. Suan Leong merupakan putra Yang Wisisa alias Hyang Purwawisesa atau Brawijaya III dari selir Tiongkok. Dari perkawinan kedua itu lahir Kinsan alias Raden Kusen. Kronik Tiongkok ini memberikan tahun kelahiran Jinbun adalah 1455, yakni lahir saat Bre Kertabumi belum menjadi raja. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Sudah memperluas kekuasaannya dengan menundukkan kawasan-kawasan pelabuhan di pedalaman Nusantara. Kerajaan Demak Bintoro memiliki dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Niaga di sekitar Bonang, Demak, dan pelabuhan militer di sekitar Teluk Wetan, Jepara. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum-hukum Islam dalam aspek kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid tahun 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Agung Demak, yang sepenuhnya dibantu oleh peran Wali Songo. Demak di bawah Pati Unus. Pati Unus adalah Adipati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor, menggantikan Raden Patah pada tahun 1518. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan tercatat pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Karena keberaniannya itulah ia mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Ia juga mengirimkan katir untuk mengadakan blokade terhadap Portugis di Malaka. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar, menyatukan Nusantara. Pada tahun 1521 Masehi, Raden Yunus terbunuh oleh sisa-sisa Laskar Majapahit yang merasa tersurutkan. Dalam berbagai catatan tradisional dikisahkan keris Kiai Nogososro menggigit punggung Raden Yunus hingga wafat. Damar Sasongko. Raden Pati Yunus belum memiliki seorang putra. Hal ini mengakibatkan Dewan Wali Songo menunjuk adik Raden Pati Yunus untuk memegang tampuk pemerintahan Demak, yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demak mulai menguasai daerah-daerah lain seperti Sunda Kelapa, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur, seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Kediri, Malang, dan Blambangan. Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto, salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathaillah. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antar saudara.
Pangeran Surawiyoto dan Trenggono yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surawiyoto oleh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surawiyoto pulang dari masjid sehabis menunaikan sholat Jumat. Sejak peristiwa itu Surawiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedo Lepen, yang artinya bunga gugur di tepi sungai. Pada tahun 1546, Trenggono wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Pangeran Arya Penangsang, putra Pangeran Surawiyoto. Pangeran Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa takhta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jeporo, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang Jakatingkir. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Jakatingkir untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jakatingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.